Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan ya materi kita di subbab 7.6, yaitu hukum ketiga Kepler, yaitu hukum harmonik ya. Dan kita akan turunkan ya. Dan hukum ini kalau bentuknya itu adalah semacam ini ya. Kita bentuknya dulu, yaitu ada periode kuadrat per A pangkat 3, itu adalah suatu tetapan. Ini yang kita biasa kenal di SMA dulu gitu ya. Nah, sekarang kita coba turunkan dari persamaan yang sudah kita ketahui. Dan hukum ketiga ini dapat diturunkan dari hukum-hukum gerak Newton dan hukum kuadrat terbalik gravitasi ya. Dari hukum gravitasi kan gaya yang seper R kuadrat ya, kuadrat terbalik. Nah, bagaimana kita mulainya? Kita mulai dari persamaan laju sapu luasan yang konstan. Ini adalah hukum kedua Kepler ya. Kita mulai dari persamaan tersebut. Jadi ini bab 7.6, kita akan membuktikan hukum ketiga Kepler. Oke, kita mulai dari hukum kedua ya. Dimulai dari hukum kedua, yaitu yang bunyinya adalah laju sapu luasan itu sama dengan L per 2M. Itu itu konstan. L ini adalah momentum sudut dibagi 2M, itu adalah 2 kali massa. Ya, lalu kemudian dari sini kita bisa integralkan persamaan ini ya, integralkan untuk mendapatkan persamaan yang lain ya. Coba kita integralkan. Saya tulis lagi di sini, integralkan terhadap waktu untuk satu periode. Si A integralkan terhadap A dot tadi terhadap dt waktu untuk satu periode. Periodenya dari 0 sampai periode itu kita sebut sebagai tau gitu ya. Ini satu periode. Nah, integral dari A dot dt. A dot itu kan turunan terhadap waktu. Turunan terhadap waktu lagi menjadi adalah luasan selama satu periode. Ini adalah luasan dari elipsnya itu sendiri. Ini adalah luasan elips. Nah, kemudian karena tadi hukum kedua bunyinya A dot adalah L per 2M, sebelah sini juga kita integralkan terhadap waktu. Integralkan terhadap waktu L per 2M dt dari 0 sampai tau. Karena ini tetapan, L per 2M tetapan, jadi munculkan saja hasilnya adalah L per 2M kalikan tau gitu ya. Dan kita lakukan penyederhanaan. L per M itu ditulis sebagai L kecil, ini adalah momentum sudut persatuan massa ya. Jadi ini kita jadikan menjadi momentum sudut per 2 kali tau ya, itu. Sehingga kita dapatkan dari persamaan ini bahwasanya periode itu adalah 2A per L, 2A per L ya, kita dapat ini ya. Nah, lalu berikutnya kita lanjutkan persamaan ini, yaitu ini A tadi luas elips ya. Kalau kita ketahui dari, bisa integralkan juga sih, kita juga bisa tahu dari data ya. Luas elips itu apa sih? Luas elips itu adalah pi kalikan sumbu semi mayor kalikan sumbu semi minor. Ini bisa dibuktikan ya menggunakan integral luasan terhadap persamaan elips yang sudah kita ketahui itu. Tapi ya kita ambil aja lah nilainya ya. Kita ambil saja nilai ini dan kita masukkan ke persamaan kita, sehingga tadi kita dapatkan tau. Tau itu adalah ini ya, 2A per L, 2A per L, 2 kali luas elips, jadi 2 pi A B per L kecil ya, ini momentum sudut. Oke. Lalu kemudian
Kalau B-nya kita nyatakan dalam A. B-nya kita nyatakan dalam A, kita lihat di persamaan elips kita ya, kita lihat di buku. Apa itu B dinyatakan dalam A? Maka kita lihat di sini ya. Kalau kita pakai titik atas ini ya, dari sini ke sini begitu, akan ada segitiga semacam ini. Nah, pada saat di atas berapa nilai R-nya? R-nya kan sama dengan R aksen kalau di atas ini ya. Sini ini R. Kalau pas di sini ini R aksen. Tapi ketika di atas ini R sama dengan R aksen. Nah, R sama dengan R aksen, dan berapa nilai R-nya itu dari persamaan elips kita ketahui bahwasanya elips itu adalah persamaan yang ini memenuhi kaidah ini. R ditambah R aksen adalah 2A. Jadi kalau R-nya sama, R tambah R, yang R tambah R itu adalah 2A, berarti R-nya pada saat itu adalah A ya, gitu ya, pada saat di atas ini. Jadi pada saat di sini R-nya adalah A. Nah, kita dapat segitiganya ya. Kita dapat segitiga, kita geser di sini. Kita gambarkan di sini. Jadi dari atas ke bawah ini adalah B. Sini ke sini R-nya itu nilainya A, dan dari pusat ke sini ke ke pusat elips ke salah satu fokusnya itu adalah epsilon A. Maka B berapa? B adalah A kuadrat minus epsilon kuadrat A kuadrat gitu ya. Jadi B-nya adalah ini, kalau kita keluarkan A-nya jadi 1 min akar 1 min epsilon kuadrat kalikan A, itu B-nya. Kita kembali ke yang tadi. Jadi B-nya itu adalah A akar 1 min epsilon kuadrat, itu B-nya. Menjadi A kuadrat ya, per L. Nah, kita punya semacam itu. Kalau kita sederhanakan lagi, kita kuadratkan ya, tau kuadrat, kuadratkan kedua luas gitu. Maka kita dapatkan zoom lagi. Nah, kita dapatkan tau kuadrat adalah ini 4 pi A pangkat 4 gitu kan, 4 pi kuadrat A pangkat 4. Ini jadi 1, akarnya hilang jadi 1 min epsilon kuadrat per L kuadrat gitu ya. Oke. Berikutnya persamaan ini bisa kita ubah lagi, yaitu kita gunakan alfa atau latus rectum. Kita lihat persamaan elips kita ini. Latus rectum kita kemarin sudah gunakan, yaitu adalah alfa. Ini alfa ya. Alfa adalah A kalikan 1 min epsilon kuadrat. Kalau tadi ada 1 min epsilon kuadrat, maka dia adalah alfa per A. Alfa per A. Jadi yang di sini kita ambil salah satu A-nya, A kalikan ini adalah alfa. Jadi kita dapat 4 pi A kuadrat A pangkat 3 ya. Salah satu A-nya kita kalikan ke sini untuk menjadi alfa per L kuadrat. Ya, alfa per L kuadrat. Oke, jadi kita punya sampai situ adalah kita punya tau kuadrat adalah 4 pi kuadrat A pangkat 3 per alfa per L kuadrat. Berikutnya kita masukkan apa itu alfa ya. Tadi L-nya maksudnya L. L itu apa? L itu adalah, kita lihat dari alfanya di sini. Nah, di sini ya. Kita tadi itu kan adalah persamaan kalau yang di sini adalah persamaan dari persamaan hukum kedua Newton gitu. Yang kemudian dikaitkan dengan bentuk elipsnya ada alfanya. Nah, alfa itu apa dalam bentuk gaya? Kalau dalam bentuk gaya yang dengan persamaan yang kita kaitkan dengan persamaan, kalau ini kan elips ya, persamaan ini kan persamaan gaya. Kalau yang R kita dapatkan ini adalah kita dapatkan dari persamaan gaya, kita integralkan menjadi bentuk semacam ini. Nah, kalau disamakan dengan ini, maka alfa adalah yang di sini. Ini harusnya ml kuadrat per L ya, mohon maaf, ml kuadrat per L. Jadi alfa itu adalah ml kuadrat per L.
Oke, kita tuliskan 4pi kuadrat A pangkat 3. A itu adalah M L kuadrat. Saya taruh L nya, mohon maaf, ML kuadrat per K. Salah sebut lagi, ML kuadrat per K. L kuadrat per K. Jadi ada K di sini saya tulis, kemudian yang di sini L kuadrat tetap sini. Nah, ini yang habis L kuadratnya. Kita punya 4pi kuadrat M per K. M ini adalah massa dari benda yang mengorbit di situ ya. Nah, K-nya itu apakah? K itu adalah tetapan yang kita sederhanakan dari tetapan gaya ya. Kalau bentuk gayanya adalah minus K per R kuadrat. Nah, gravitasi itu kan kalau gravitasi itu ini, jadi kalau ini dari berasal dari Fr minus K per R kuadrat. Kalau gravitasi, gaya gravitasi, maka Fr-nya adalah berbentuk minus G besar M besar yang menarik, kemudian per M kecil per R kuadrat. Nah, jadi K-nya ini ya, K-nya adalah GMM. Nah, kalau diganti dengan itu, jadi 4pi kuadrat per M-nya nanti habis dengan yang atasnya GM. Yang P kuadrat ada A-nya, waduh, A-nya belum tulis. Ini A-nya saya tulis di belakang ya, A pangkat 3, A pangkat 3. Jadi kita dapatkan tau kuadrat adalah 4pi kuadrat per GM A pangkat 3. Kalau kita pindah ke kiri jadi tau kuadrat per A pangkat 3 sama dengan 4pi per GM. Ya. Jadi ini sesuatu yang kita sebut tetapan, tetapi ternyata tetapannya itu bergantung massa. 4pi per G itu tetapan yang memang bilangan ya, tetapan. Tapi kalau ini massa, maksudnya adalah dia bernilai tetap untuk massa pusat yang tetap. Kalau di sini misalnya untuk massa untuk M yang tetap. Ya, jadi misalnya kalau ini adalah kita sebut gini ya, T kuadrat per A pangkat 3 untuk matahari. Untuk matahari itu 4pi per G M matahari, M sun gitu ya, sun. Ini maka ini nilainya tetap. Tapi tetapan ini hanya berlaku untuk benda-benda yang mengelilingi matahari, atau untuk benda-benda yang mengorbit matahari ya, yang matahari. Jadi tidak bisa sama semua. Jadi persamaan ini misalnya tidak boleh kita pakai untuk satunya bumi, satunya bulan gitu, tidak bisa ya. Jadi ini periode bumi, ini jari-jari bumi, kemudian satu dipakai periode bulan mengelilingi bumi dibanding dengan sumbunya terhadap bumi, bukan, tidak bisa. Tapi kita bisa pakai misalnya untuk kalau kita pakai bulan ya, bulan dengan satelit yang mengelilingi bumi, itu bisa. Oh ya, maaf ini salah tulis ya, harusnya saya tulis di ya, itu bisa ya, semacam itu. Oke, jadi kita punya persamaan kita. Nah, ini adalah hukum hukum ketiga Kepler. Jadi kita tulis di sini ya, kesimpulannya hukum ketiga Kepler adalah tau kuadrat periode kuadrat dibagi sumbu semi mayor ya, ini sumbu semi mayor ya, itu untuk suatu kasus maka dia adalah 4pi per M GM, 4pi per GM ya. Bisa kita terapkan misalnya untuk planet-planet, sesama planet yang mengelilingi
matahari. Misalnya dengan komet yang mengelilingi matahari, dengan asteroid gitu ya, asteroid atau benda-benda yang sesama mengelilingi matahari. Bisa juga kita terapkan misalnya untuk, ya harus dipisah ya, tidak boleh digabung. Misalnya bumi, bukan bumi, bulan mengelilingi bumi, kemudian satelit yang mengelilingi bumi, satelitnya bumi gitu ya. Kemudian kalau ada benda langit yang mengelilingi bumi gitu ya, bersama itu nanti ini tinggal diganti menjadi M bumi. Kalau nanti ini ke atas jadi M matahari, ini M bumi, itu akan sama. Nah, persamaan ini akan berguna jika semacam ini ya, jika untuk yang matahari, untuk M matahari itu akan berguna jika periodenya dinyatakan dalam tahun. Kenapa? Karena satu periode bumi itu adalah 1 tahun ya. Kemudian A pangkat 3 A-nya itu diganti menjadi satuan astronomis. Satuan astronomis. Kenapa? Karena untuk bumi, A-nya bumi itu adalah 1 SA. Sehingga untuk kasus benda-benda yang mengelilingi matahari, kita bisa nyatakan dalam satuan tahun dan satuan astronomik. Untuk jaraknya itu kita bisa buat tetapan ini, T kuadrat per A pangkat 3-nya itu adalah 1, mendekati 1. Nah, sehingga kita bisa misalnya kalau ada benda asteroid gitu ya, asteroid yang mengelilingi matahari begitu. Kita mau cari periode dari sebuah asteroid yang mengelilingi matahari dan dia ada di jarak tertentu, A-nya asteroid itu jarak tertentu, maka kita bisa buat perbandingannya TA per A pangkat 3-nya itu dalam satuan periode adalah satuan tahun dan A-nya dalam satuan SA, dia itu sama dengan 1 ya, 1 dengan catatan tadi ini dalam satuan tahun dan ini SA. Kalau dalam satuan misalnya periode dalam satuan detik atau ini dalam satuan kilometer, meter gitu misalnya, ini nanti tidak lagi 1, beda ya. Tapi kita bisa manfaatkan ini untuk kemudahan, yaitu dengan satuan khusus tadi. Nah, kemudian kalau untuk masa bumi misalnya, kita bisa terapkan masa bumi yang dikelilingi adalah bumi, yang mengelilingi adalah misalnya bulan dan sebagainya. Kita bisa pakai patokan bulan, tahu untuk bulan gitu ya, satuan periode bulan, 1 bulan gitu. 1 bulan adalah 1 periode bulan mengelilingi bumi kan gitu kan, 1 bulan ya, 1 month itu besarnya ini. Kalau untuk bulan ya, untuk bulan itu besarnya ini nilainya adalah 27,3 hari ya. Kita bisa dapat nanti dalam satuan hari misalnya gitu, 27,3 hari. Nah, kemudian untuk jaraknya misalnya A-nya itu dalam satuan LU, satuan lunar unit, yaitu satuan jarak bulan ke bumi ya, satuan jarak bulan bumi. Ini kan berarti 1 LU kalau bulan. Nah, maka nanti kita bisa dapatkan untuk bulan itu adalah T pangkat 3 per A-nya itu nanti T pangkat 2 per pangkat 3-nya selalu 1, tapi dengan satuan bulan dan LU tadi ya, untuk kemudahan itu tadi. Oke, jadi ada soal untuk kita ini. Misalnya kita sebelum ke soal, kita lihat data dulu ya, data dari planet-planet yang mengelilingi matahari. Itu ada di tabel 71 ya, ini ya. Data Merkurius periodenya dalam satuan tahun adalah 0,241 tahun. Kemudian sumbu semi mayornya adalah 0,387 SA, satuan astronomik ya. Sehingga kalau kita buat tahu kuadratnya
maka nilainya 0,0581. A pangkat 3 adalah 0,0580. Nah, dapat kelihatan ya. Jadi ini suku kolom ke sini dan ini tuh mirip. Karena kalau dibagi jadi 1, mendekati 1. Nah, kenapa ini tidak sama persis? Itu nanti ada perkaranya, karena adalah diantaranya karena matahari itu sebenarnya tidak bergerak, maksudnya dianggap tidak bergerak pada kasus kita ini kan, matahari dianggap konstan ya pada tinjauan kita. Tapi sebenarnya matahari itu mengalami sedikit pergeseran. Nah, itu nanti ada diantaranya karena ini. Nah, kemudian kita lihat di data planet lain ya, di kolom yang ketiga ini dibandingkan dengan kolom kelima itu sama, ada kesamaan karena hasil baginya itu akan 1 gitu ya, ada 1. Apalagi untuk bumi ya, 1 tahun bagi 1 satuan astronomik ya, gitu ya, gitu. Oke, itu materinya di subbab kita ini. Lalu kemudian contoh soal misalnya ya, periode orbit komet dengan orbit elips. Tentukan periode orbit suatu komet yang lintasannya elips, panjang sumbu semi mayornya 9 satuan astronomik. Nanti tentukan juga kalau ada berapa jarak sumbu semi mayornya kalau periodenya 8 tahun ya, kita satu dulu. Nah, kalau karena ini adalah komet, dia mengelilingi matahari, maka kita pakai satuan SA dan satuan tahun. Sehingga kita dapatkan tau pangkat 2 per A pangkat 3 itu 1 ya, 1. Nah, karena 1 kita bisa sama dengan kan semacam ini ya. Jadi taunya adalah A pangkat 3 di akar gitu. Ini kan berasal dari ini. Di sini misalnya, jadi tau kuadrat adalah A pangkat 3 kuadrat ya. Jadi tau A nya akar dari A pangkat 3 begitu maksudnya gitu. Makanya muncul persamaan yang ini. Nah, tinggal masukkan datanya. Berapa periodenya diketahui, panjang sumbu sebenarnya 9. Jadi dikerjakan 9 pangkat 3 di akar 9 pangkat 3 27. 9 pangkat 3 itu adalah 27 kuadrat ya, bisa 3 pangkat 2 kali pangkat 3, jadi di akar, jadi 27 tahun. Nanti mudah lah. Kemudian ke bawahnya, kalau ada periodenya 8 tahun, berapa sepanjang sumbu mayornya? Berarti dibalik ya, berarti A-nya sekarang A-nya berarti A tau pangkat 2 akar pangkat 3 7 dibagi ketemunya 4 ya, ini ketemunya 4 semacam itu. Oke. Nah, dan ternyata sekitar 20 komet di tata surya kita itu periodenya sekitar 8 tahunan ya, sebagian komet itu. Jadi jarak mereka itu 4 SA. 4 SA ini di mana? 4 SA ini kalau kita lihat di data planet kita ini, 4 SA itu kisarannya di sebelum Jupiter gitu, di antara Mars dan Jupiter, tapi lebih dekat ke Jupiter gitu ya, lebih dekat ke Jupiter, tapi tidak melewati Jupiter. Oke. Nah, jadi dia makanya disebut keluarga komet Jupiter, dekat-dekat orbit planet Jupiter. Kalau komet Halley, komet Halley itu kan berapa tahun itu? 70-an sebenarnya. Ya, kalau komet Halley sekitar 75 tahun, yang terkenal sekali komet Halley ini. Sering kita dengar. Nah, kalau komet Halley tentunya bukan ada di sekitar situ ya, dia agak lebih jauh lagi. Berapa dia nanti bisa teman-teman coba hitung jaraknya ya, jarak dia. Kita sudah tahu periodenya, tinggal hitung jaraknya, kan tinggal menggunakan persamaan ini. 75 kuadratkan akarkan, nanti ketemu jaraknya. Dia agak di luar, berasal dari luar planet terluar tata surya kita, di luar Neptunus. Ya mohon maaf, misalnya kita lihat di Wikipedia ya, datanya ini, hasil perhitungan itu nanti disamakan, dicoba dicek ini. Apelionya ada di 3,35 AU ya, 35 satuan astronomis ya. Kalau di sini satuan astronomisnya kan 30 ya, berarti memang berasal dari luar, agak jauh, lebih jauh daripada Neptunus. Oke.
Baik, itu contoh yang pertama ya. Jadi kemudian contoh berikutnya bisa teman-teman baca, kemudian dicatat ya. Ini misalnya ketinggian orbit melingkar, tentukan periodenya, orbit geosinkron itu ya, itu bisa teman-teman bahas. Bisa dilihat pembahasannya cukup mudah gitu. Nanti ketemunya sekian ya, orbit geosinkron nanti juga ketemu berapa jumlahnya. Oke. Ya, orbit geosinkron jari-jari adalah 42.400 km. Oke. Ini menggunakan acuan bulan ya, menggunakan T kuadrat dan R pangkat 3-nya satuan bulan dan LU. Begitu. Kemudian LU-nya berapa? LU itu adalah 60,3 RB. 60,3 jari-jari bumi. Ya, nanti bisa dimasukkan datanya, ketemulah sekian angkanya ya. Silahkan nanti dimasukkan ke dalam catatan Anda, dipelajari dan dimasukkan ke catatan Anda. Oke, sekian. Terima kasih di bagian ini. Semoga bermanfaat. Selamat mempelajarinya. Atau kalau ada yang dibingungkan nanti bisa ditanyakan ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.